Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Perhatian, ini adalah segmen baru yang bernama Mbah Jarmi, yaitu bahas sejarah dan mitos-mitos. Pada episode kali ini, kita akan membahas sejarah dan mitos yang ada di Gunung Gede Pangrango. Untuk kalangan pendaki, Gunung Gede Pangrango adalah gunung yang sangat populer. Siapa sih yang belum tahu Gunung Gede Pangrango? Iya kan? Gunung Gede Pangrango merupakan gunung berapi yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Gunung Gede dan Pangrango berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Gunung Gede memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Pangrango memiliki ketinggian 3.019 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede Pangrango menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 taman nasional yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2020. Bahkan mengalahkan Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Gunung ini jarang sepi pengunjung. Tanyakan saja ke para pendaki yang pernah ke Gunung Gede Pangrango. Bagaimana padatnya jalur pendakian di sana. Namun sebagai gunung yang terkenal ramai akan pendaki, tetap saja Gunung Gede Pangrango memiliki kisah mistis, cerita sejarah, legenda, dan mitos-mitos. Ada beberapa tempat yang terkenal mistis di kalangan para pendaki. Pos Kandang Badak dan Pos Kandang Batu. Banyak pendaki yang mengisahkan bagaimana seramnya area pos-pos tersebut. Kebanyakan dari mereka bersaksi diperlihatkan sosok kuntilanak sebagai penghuni atau penguasa wilayah tersebut. Selain cerita tentang 2 pos tersebut, adalah cerita tentang sebuah savana luas dengan keindahan bunga edelweiss yang menghiasinya. Biasa digunakan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Tempat itu bernama Alun-Alun Surya Kencana. Kata alun-alun Surya Kencana itu sendiri berasal dari 2 suku kata, Surya yang berarti matahari dan Kencana yang berarti emas. Jadi mungkin maksud dari Surya Kencana adalah matahari yang mempunyai sinar keemasan. Sedangkan alun-alun berarti sebuah lapangan terbuka yang luas. Biasanya alun-alun merupakan sebuah halaman luas di depan sebuah istana. Lalu, apakah alun-alun Surya Kencana juga merupakan sebuah halaman sebuah istana? Lalu, istana apa? Istana gaib kah? Kita akan bahas sesuai segmen kali ini, Mbah Jarmi, bahas sejarah dan mitos-mitos. Menurut cerita yang beredar, nama Surya Kencana diambil dari nama seorang tokoh yang biasa disebut Pangeran Surya Kencana atau Eyang Surya Kencana atau Raden Haji Surya Kencana. Beliau mempunyai nama lengkap Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, yang ternyata merupakan putra dari pendiri kota Cianjur yang bernama Pangeran Arya Wiratanudatar. Raden Surya Kencana sendiri memiliki 2 saudara, yaitu Raden Ayu Endang Sukaisih yang konon bersemayam di Gunung Ciremai, dan Raden Andika Wiro Sajagat di Gunung Karawang. Lalu bagaimana cerita asal mula nama Pangeran Surya Kencana diabadikan menjadi nama tempat yang sangat indah di Gunung Gede? Alun-alun Surya Kencana, sebuah savana luas yang dihiasi dengan bunga-bunga edelweiss. Berawal pada tahun 1529, sebuah kerajaan bernama Talaga yang terletak di wilayah selatan Majalengka berhasil direbut oleh kerajaan Cirebon dalam rangka penyebaran agama Islam. Namun,
Raja Talaga sendiri yaitu Raja Talaga Manggung yang diyakini merupakan asal keturunan dari Prabu Siliwangi bersama keturunan-keturunannya yaitu Munding Sari Letik, Pucuk Umum, Parung Gangsa, Wanapri, dan Ciburang tetap menganut agama lama mereka. Salah satu Raja Talaga Manggung yang bernama Ciburang inilah yang merupakan leluhur dari Eyang Surya Kencana atau Pangeran Surya Kencana. Raden Ciburang memiliki seorang putra yang bernama Arya Wangsa Goparana yang merupakan keturunan pertama dari kerajaan Talaga yang memeluk Islam. Namun ternyata keputusan dari Arya Wangsa tidak mendapatkan restu dari sang ayah Raden Ciburang, sehingga membuat Arya Wangsa meninggalkan keraton Talaga menuju Sagalahirang yang berada di Subang. Di Sagalahirang inilah beliau mendirikan pesantren yang digunakannya untuk menyebarkan agama Islam. Di sana Arya Wangsa memiliki 7 orang anak dan salah satunya adalah Jaya Sasana yang memiliki gelar Arya Wiratanudatar yang merupakan Bupati Cianjur pertama pada tahun 1677. Wiratanudatar mempunyai 10 orang anak. Namun menurut Babat Cianjur, di samping memiliki istri dari bangsa manusia, Wiratanudatar memiliki istri dari bangsa jin yang darinya memperoleh 3 keturunan, yaitu Surya Kencana, Endang Sukaisih, dan Andika Warusajagat. Oleh ayahnya, Raden Surya Kencana dinikahkan dengan seorang putri dari bangsa jin Islam. Kemudian dalam perjalanannya, Pangeran Surya Kencana memiliki sebuah ide tentang bagaimana membuat ketahanan pangan untuk rakyat kerajaannya. Lalu dibantu oleh istrinya yang merupakan bangsa jin, mereka menggerakkan pasukan untuk membuat sebuah kerajaan di suatu wilayah di Gunung Gede. Di tempat ini juga, Pangeran Surya Kencana dengan para jin pengikutnya membuat lumbung padi yang disebut Lewit Salawe, Salawe Jajar, Kebun Kelapa Salawe Tangkal, dan Salawe Manggar. Konsep Lewit Pare atau dalam bahasa Indonesia berarti lumbung padi yang merupakan ide dari Pangeran Surya Kencana di atas sangat baik sebenarnya. Sebuah konsep ketahanan pangan yang diterapkan oleh para leluhur Sunda di mana mereka sudah memikirkan daya tampung dan daya dukung akan nilai kehidupan saat itu dan yang akan datang. Konsep Lewit Salawe Jajar adalah sistem ketahanan pangan yang diterapkan para leluhur baik pada saat fase Lemurian atau Sunda dengan peradaban modern dan merupakan teknologi luar biasa sebagai cikal bakal peradaban dunia. Mereka sudah memikirkan bagaimana pentingnya ketahanan pangan yang merupakan penunjang kehidupan, sehingga mereka tidak merasa bingung akan datangnya musim di luar musim panen karena mereka sudah mempersiapkan cadangan logistik untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Pangeran Surya Kencana dan istrinya diyakini sampai saat ini masih bersemayam di sebuah istana yang wilayahnya sekarang dikenal dengan sebutan Alun-Alun Surya Kencana. Itulah kenapa banyak dari pendaki yang bersaksi pernah melihat rombongan prajurit yang mengenakan pakaian kuno ataupun sekedar mendengar suara kuda di alun-alun Surya Kencana ketika mereka mendirikan tenda di sana. Diketahui petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berwujud sebuah batu besar yang berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut tetap berada di tengah alun-alun dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Embah Layang Gading. Embah Layang Gading merupakan abdi setia atau tangan kanan dari Pangeran Surya Kencana. Di samping petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana, terdapat juga sumber air yang berada di tengah alun-alun. Dahulu merupakan jamban untuk kepentingan minum dan mandi. Dalam wilayah Gunung Gede sendiri, ada beberapa tokoh yang bersemayam di sana. Beberapa di antaranya adalah Embah Serah yang merupakan penjaga lawang saketeng atau seketeng atau pintu jaga atau gapura yang terdiri atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus, berada di sekitar air terjun air panas.
Ada juga Eyang Jayakusumah yang merupakan penjaga Gunung Selo yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. Selain menjadi tempat bersemayam Eyang Surya Kencana, Gunung Gede juga tidak lepas dari kisah Prabu Siliwangi. Di dalam hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana, terdapat situs kuburan kuno yang diyakini merupakan tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Menurut cerita, Prabu Siliwangi harus menghadapi dua kerajaan kuat sekaligus, yaitu Majapahit dan Banten, yang membuat beliau mengalami kekalahan besar, yang mengharuskan Prabu Siliwangi bersama pengikutnya melarikan diri ke Gunung Gede. Demikian merupakan cerita yang menjadi legenda di Gunung Gede Pangrango. Kebenaran terkait Eyang Surya Kencana bersama istrinya yang masih bersemayam di Gunung Gede, kalian bisa percaya ataupun tidak. Karena hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib kadang dimanfaatkan oleh jin untuk membuat kabar bohong untuk mengelabui umat manusia. Banyak juga cerita mistis yang dialami oleh beberapa pendaki tentang Eyang Surya Kencana. Salah satunya yang pernah diceritakan oleh Mas Adit ketika melakukan pendakian bersama keempat temannya di Gunung Gede Pangrango. Ketika itu, salah satu teman Adit yang bernama Tian mendapatkan undangan dari Pangeran Surya Kencana untuk menghadiri hajatnya di malam 1 Suro. Undangan tersebut disampaikan oleh Eyang Layang Gading dan kemudian oleh Pangeran Surya Kencana sendiri. Bagi kalian yang belum menyimak ceritanya, linknya ada pada deskripsi. Kita jadikan ini sekedar cerita dan pengetahuan tentang gunung yang ada di sekitar kita, yang menunjukkan betapa kaya negeri kita akan kisah dan legenda. Bagi yang belum tahu mengenai kisah ini, semoga menjadi tambahan informasi buat kalian. Sekian episode Mbah Jarmi, bahas sejarah dan mitos-mitos. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tuliskan pada kolom komentar sejarah ataupun mitos apa yang ingin teman-teman bahas pada episode Mbah Jarmi selanjutnya. Saya Tama pamit, terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.